Ya anak-anak, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran PKN. Nah anak-anak, langsung mau tanya, tanggal 17 Agustus kemarin kita memperingati hari apa ya? Hari besar apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa anak-anak? Yang ke-75. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyertai bangsa Indonesia sudah 75 tahun. Ya, kita berharap bangsa kita juga tetap aman, damai. Ya, anak-anak jangan lupa bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kami. Nah, anak-anak, pagi hari ini pertemuan kita ya tentang kerjasama sebagai wujud sikap bersatu di dalam keberagaman. Ya, kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, anak-anak, kerjasama itu apa ya? Ya, untuk mewujudkan bersatu kita harus kerjasama. Ya, tadi di depan tadi langsung tanya kerjasama itu apa sih? Nah, ini harus bersatu kita. Untuk bersatu kita harus kerjasama. Apa lause kerjasama itu? Ya, kerjasama itu adalah ya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Maksudnya kegiatan atau usaha ya yang dilakukan beberapa orang ya, lebih dari 5, bisa lebih dari 3 ya. Yang jelas ada beberapa sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial ya. Manusia adalah makhluk sosial. Apa sih maksudnya? Maksudnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa hidup sendiri? Ya iya anak-anak. Ayo sekarang kalau kita hidup sendiri, nggak punya temen, ayo nggak punya keluarga, bagaimana kita bisa hidup? Ya kan? Makanya manusia itu dikatakan makhluk sosial. Artinya manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Dia harus membutuhkan pertolongan atau harus ada orang lain. Nah, anak-anak, kerjasama itu dalam kehidupan sehari-hari ya, ada kerjasama di sekolah, ada kerjasama di rumah, dan ada kerjasama di masyarakat ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa bekerja sama di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Nah, apa sih manfaat kerjasama itu lause? Ya, ada banyaknya loh manfaat kerjasama. Ayo, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan manfaat kerjasama? Yang pertama, manfaat kerjasama, pekerjaan itu menjadi cepat selesai. Ya, kalau kita kerjakan sama-sama itu pasti akan cepat selesai. Contohnya, misalkan kalau kita disuruh kerja bakti atau piket. Nah, kalau satu orang yang kerjakan, kan lama jadinya dia pulang nanti. Tapi kalau ada teman yang membantu atau ada yang saling kerjasama, maka pekerjaan itu akan menjadi lebih cepat selesai. Nah, ada lagi manfaat yang lain apa aja? Pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan, gak berat.
Kalau misalkan kita kerjakan, misalkan bersihkan halaman rumah, banyak yang mau dibersihkan misalkan. Nah, yang tadinya kalau kita sendirian kerja mungkin bisa jadi 3 jam, bisa 4 jam. Tapi kalau kita kerja sama ada orang yang membantu, akan menjadi lebih ringan, akan menjadi juga cepat selesai. Nah, yang ketiga, terjadi persahabatan dan persaudaraan. Kalau kita misalkan kerjasama dengan mungkin di lingkungan atau di lingkungan masyarakat atau di sekolah, akan terjadi persahabatan. Bisa kita kerjasama di kelas 3A, kerjasama dengan kelas 4 misalkan. Kan ada, kita bisa kenal dengan kakak-kakak kelas. Jadi menjadi teman kita dan menjadi persaudaraan. Yang terakhir, akan terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain. Kalau kerjasama, kita akan mempunyai komunikasi yang baik ya dengan orang lain. Nah, ini ada contoh kerjasama di rumah. Kira-kira apa ya contoh kerjasama di rumah itu? Nah, yang pertama, membersihkan halaman rumah. Membersihkan rumah atau halaman rumah. Yang nggak punya halaman rumah, ya membersihkan rumah, misalkan ngelap jendela, ngepel, cuci baju, ya itu membersihkan. Contohnya membersihkan halaman rumah atau yang di rumah. Terus merapikan mainan. Misalkan yang punya adik yang masih kecil, pasti banyak mainannya itu kan. Nah, kalau adiknya yang kecil, kalau habis main, kira-kira mainannya dirapiin enggak? Atau misalkan kalian kalau habis main, mainannya dibiarin, nggak dirapiin. Siapa itu? Jadi mulai sekarang kita harus bisa merapikan mainan kita atau mainan adik. Yang ketiga, menyiapkan makanan, baik untuk makan pagi, makan siang, atau makan malam. Nah, kalau makan siang mungkin nggak bisa ya, karena kita sekolah atau lagi belajar. Ya sudah, kita bantu mama siapkan makan malam. Misalkan ambil piring atau siapkan sendok, bantu mama siapkan gelas untuk minum, ya, atau mengelap, ya. Jadi ini beberapa contoh kerjasama yang ada di rumah. Jangan lupa anak-anak, ya, bantu juga orang tua, bantu papa mama di rumah atau kakak atau adik. Yang tadi punya adik kalau habis main, adik mungkin belum bisa merapikan, jadi kita sebagai kakak ya kita bantu merapikan supaya di rumah juga bersih, ya. Nah, ini contoh kerjasama di sekolah. Apa saja ya? Kerja bakti. Nah, biasa kita kalau hari Jumat kan, kadang-kadang beberapa minggu sekali kita adakan kerja bakti. Nah, supaya lingkungan sekolah bersih, ya kan? Kalau kerja bakti kan banyak orang, bukan satu orang saja, tetapi hampir dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu namanya kerjasama. Jadi kerja bakti itu kita kerjanya sama-sama, ya. Yang kedua, piket kelas. Nah, kalau piket di kelas itu kan beberapa orang ya, bukan satu orang saja kan. Nah, itu gunanya kerjasama, kita membersihkan kelas kita supaya bersih, nyaman, gitu, supaya enak juga kita belajar. Nah, yang ketiga, melakukan permainan kelompok. Nah, permainan kelompok, permainan yang lebih dari 2 orang atau lebih dari 3 orang, ya. Nah, permainan kelompok itu juga kita harus kerjasama loh. Gak boleh kita main sendiri. Ya, gak boleh. Kalau kita main sendiri itu namanya culas, kita mau menang sendiri gitu. Jadi kita tidak boleh
dalam permainan kelompok itu kita yang melakukan sendiri, harus kita kerjasama dengan tim kita atau kelompok kita. Nah, sekarang kalau di lingkungan masyarakat, gimana? Kan kita kan masih kecil, ya, kita masih kecil, tidak pernah kita kerjasama di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan masyarakat, umumnya papa ya atau kakak kita yang sudah besar. Nah, contoh lingkungan di masyarakat, contohnya kerja bakti. Nah, kita kan biasa lihat itu di masyarakat ada kerja bakti. Nah, ini umumnya papa-papa atau koko-koko kita yang sudah besar, ya. Kalau kita mau bantu boleh, tapi mungkin hanya pungut-pungut yang kecil-kecil aja, ya. Yang kedua, ronda malam. Ronda malam ini artinya yang jaga di pos kamling, ya. Yang dia kalau subuh tidak tidur itu, dia menjaga keamanan supaya gak ada maling, ya, gak ada yang bikin kerusakan atau bikin ribut-ribut. Ini gunanya ronda malam. Nah, yang ketiga, ikut pemilihan ketua RT, ya. Nah, di rumah kita kan pasti ada ketua RT, ya. Nah, ketua RT ini kan yang milih kan juga bukan satu orang, tetapi warganya yang memilih. Nah, itulah juga contoh kerjasama, ya kan? Dalam kita harus ikut dalam pemilihan ketua RT. Nah, anak-anak tadi yang di depan itu, anak-anak catat di buku tulis, ya. Catat di buku catatannya. Sekarang kita masuk dalam tugas kita. Nah, tugas kalian adalah tuliskan 3 contoh permainan yang membutuhkan kerjasama. Nanti anak-anak tulis di bukunya, ya. Tuliskan 3 contoh permainan yang membutuhkan kerjasama. Yang kedua, apa yang terjadi jika tidak bekerja sama di dalam mengerjakan tugas kelompok? Nanti anak-anak jelaskan, ya, apa yang terjadi jika tidak bekerja sama di dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, yang ketiga, anak-anak nanti kirim video kerjasama di rumah, ya. Kirim video kerjasama di rumah. Misalkan di rumah papa bersihkan halaman, mama memasak, terus anak-anak nanti membantu merapikan mainan atau yang lainnya. Nah, contoh kerjasama di rumah nanti divideokan, ya, kirim ke email atau ke WA-nya Lause. Ya, pembelajaran kita sudah sampai di sini, anak-anak. Nanti catatannya ditulis di buku catatan dan tugas dikerjakan di buku catatan atau buku tugas. Nah, yang video kirim ke Lause, yang buku tulis nanti kirim ke sekolah. Oke, anak-anak, selamat belajar, ya. Xie, terima kasih. Xie yukwai, selamat belajar. Shangti, 祝福你们, Tuhan Yesus memberkati. Amin.